Oke, baik. Selamat pagi. Pagi. Salam. Salam. Apa kabar? Baik, luar biasa. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan Trinity dengan satu materi tanggung jawab manusia memelihara alam. Oke, sebelum kita masuk pada materi, kita berdoa terlebih dulu. Dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Untuk sebelum kita lanjut ke materi kita, Bapak akan mengajukan satu pertanyaan. Apa yang menjadi tanggung jawab siswa atau menjadi tanggung jawab kalian untuk memelihara alam? Ya, siapa yang memberi jawaban? Ya, bentar lagi kita akan masuk ke materi ini. Ya. Ayo Agung, silakan. Oke, silakan. Ya. Oke, sip, bagus. Tangan dulu. Oke, ada lagi? Ada yang lain? Membersih halaman sekolah. Oke, bagus. Sudah bersih halaman. Oke, tangan bagus. Ya, untuk kali ini kita akan mendalam materi kita tentang tanggung jawab manusia memelihara alam. Ya, nah, jadi untuk itu tolong perhatikan materi kita yang Bapak tayangkan di sini. Materi kita adalah tanggung jawab manusia memelihara alam. Nah, tujuan pembelajaran kita di situ memahami bahwa manusia dipanggil untuk memelihara dan mengelola alam. Yang kedua apa di situ? Yang ketiga, iya ini. Nah, mereka isinya gambar-gambarnya nih. Oke, yang kedua, ini salah satu referensi kitab yang mendukung materi pelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya tugas manusia atau tugas kita sebagai siswa terhadap alam. Yang pertama apa di situ? Yang kedua? Yang ketiga? Ya, kita sudah lihat gambar-gambar di situ bagaimana memelihara kelangsungan hidup ciptaan, bagaimana menjaga keseimbangan alam, bagaimana kita bertanggung jawab dan tidak merusak alam ini salah satu berada betul itu kita akan lihat di layar sini. Yang berikutnya bentuk tanggung jawab terhadap alam. Bentuk tanggung jawab kita terhadap alam yang pertama itu apa? Nah, membiasakan hidup bersih dan hemat. Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, ini lihat gambarnya ini, ada anak kecil yang apa di situ menanam pohon. Yang di atas itu bagaimana cara hemat energi segala macam, membersihkan diri, membiasakan diri untuk membersihkan ya diri lah terutamanya. Di situ juga ada menjaga mengolah sampah. Kita sering memisahkan sampah yang mana yang pelajaran IPA ada ya, yang organik, sampah yang apa namanya kering, yang basah dan sebagainya macam itu kita bisa pisahkan. Oke, selanjutnya. Nah, dampak jika tidak menjaga alam. Yang dampak yang pertama itu apa? Yang kedua? Polusi udara dan air. Yang ketiga? Kepunahan flora dan fauna. Yang keempat? Pemanasan global. Nah, ya. Yang pertama tadi banjir, longsor ya. Kita sering mengalami kebanjiran di akhir-akhir ini akibat apa? Akibat
dampak tidak menjaga alam. Salah satunya banjir yang sering terjadi, yang tidak kita duga-duga. Pernah merasakan banjir? Gimana banjir? Enak nggak? Seru nggak? Oh, seru. Banjir ya. Oke. Baik. Nah, ini salah satu dampaknya banjir, polusi udara, kegunaan flora dan fauna. Flora dan fauna itu apa? Bagus. Hewan dan tumbuhan. Oke. Pemanasan global itu apa? Ya, panasnya global. Ya, makanya sama-sama. Panas yang tidak bisa diatasi lagi. Oke, selanjutnya. Nah, peran kita sebagai orang Kristen di situ yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke. Nah, sebagai penutup materi kita pada hari ini, yang pertama di situ apa? Menjaga alam, bentuk kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, apa? Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut dengan diskusi kelompok. Oke, baik. Nah, Bapak akan bagi kertas untuk kita diskusi kelompok tentang materi yang barusan kita pelajari, yaitu menjaga apa ya? Oke, memahami tanggung jawab manusia dalam memelihara. Nah, oke, ini Bapak bagi kertas nih. Kertas siapa yang namanya dia? Oke, coret-coret dulu ya, nanti ada Bapak kan. Ya. Jangan untuk main-main, coret-coret. Itu kalian. Oke. Nih, oke. Ya. Yang satu ditunjuk menjadi sekretaris. Ya. Yang satu tunjuk untuk menjadi sekretaris, untuk tulis-tulis. Ya. Dan yang satu ditunjuk untuk membacanya nanti. Apa? Ya. Oke, nah, diskusi kita berapa menit? Kita akan menggunakan waktu 15 menit, cukup tak? Baik. Nah, 15 menit kita diskusi, 5 menit kita presentasi. Presentasi kelompok. Oke. Ya, sekarang silakan bekerja. Nah, ini ada salah satu referensi untuk kalian menjawab setiap pertanyaan yang kalian jawab. Nah, kelompok yang pertama di situ tulis jawaban dulu, tulis soalnya dulu. Apa yang dapat kamu pahami? Kelompok yang pertama mana? Oke, tulis dulu. Ya, yang pertama di situ apa yang dapat kamu pahami tentang istilah memelihara alam? Itu kelompok yang pertama. Yang kedua, ingat mana kelompok kedua? Oke, nah kedua tulis dulu. Ya, tulis dulu ya. Mengapa penting bagi setiap manusia untuk menjaga dan merawat alam sekitar kita? Yang ketiga mana kelompok tiga nih? Oke, kelompok tiga, ingat. Kelompok tiga menjawab nomor tiga. Nah, tuliskan dulu. Ya, tulis. Sebutkan beberapa contoh dari kerusakan alam yang terjadi saat ini dan apa penyebabnya. Mana kelompok 4? Oke, kelompok 4. Ya, tulis kelompok 4 supaya tidak bertanya-tanya nanti dengan kelompok yang lain apa
menjadi pertanyaan kelompok 4. Kelompok 4, apa yang dapat kamu ketahui tentang ajaran Kristen mengenai hubungan manusia dengan alam? Oke, silakan kerjakan. Nah, ini salah satu referensinya nih. Nah, ini cari. Ya, ini memelihara alam. Ya, silakan kerja kelompok dulu. Nih lihat nih. Oke, kerjakan. Yo. Ya. Ya. Ya, cari di buku yang referensi juga ada. Di buku materi kita di sini juga boleh cari. Ya, nih Bapak bagi-bagi saja nih. Ada enggak referensinya? Cocok tidak gambar yang Bapak tunjukkan ini seperti apa? Ya, nih. Ini gambarnya nih. Oke, sudah? Dah belum? Bentar lagi. Pak, waktu kita diskusi tidak terlalu banyak. Oke. Ada yang sudah? Sudah? Sudah. Yo, silakan. Ya, cari. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah semua belum? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Oke, baik. Nih, Bapak sudah bagi 4 kelompok ini. Acak siapa yang duluan? Yang dapat nomornya itu yang duluan presentasi. Oke, presentasi atau presentasi? Presentasi. Oke, baik. Ini ada 4 kertas nih yang Bapak buat nih. Ya, oke. Nih, Bapak tidak tahu nomor berapa yang duluan. Sekarang tiap kelompok maju untuk ambil. Maju sini, maju ke kelompok. Ayo. Ambil, ayo. Sama yang duluan. Nomor 1 itu yang duluan. Silakan buka masing-masing kelompoknya. Oke. Nomor 1 baca. Mana nomor 1? Itu ya, silakan baca hasil diskusinya. Silakan. Ya, berdiri. Oke, sip. Beberapa contoh kerusakan alam yang terjadi saat ini antara lain pengundulan hutan, penyebab penebangan pohon secara liar untuk kepentingan industri, pertanian atau pembangunan. 2. Pencernaan air dan sungai, penyebab pembuangan limbah pabrik, sampah rumah tangga dan limbah pertanian ke sungai. 3. Polusi udara, penyebab asap kendaraan bermotor, asap pabrik dan pembakaran hutan. 4. Perubahan iklim, penyebab pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil dan penebangan hutan yang berlebihan. 5. Tanah longsor dan banjir, penyebab kekurangan pohon yang menahan air hujan, pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan. Oke, beri aplaus dulu. Kelompok berapa tadi yang dulu membaca hasil diskusinya? Kelompok 3. membaca tentang apa tadi itu? Apa? Tentang kerusakan alam dan lingkungan. Nah, ini salah satu contohnya ini. Apa ini? Tanah longsor. Tanah longsor. Ya. Oke, ada kelompok lain yang menanggapi? Tidak ada? Sudah puas dengan jawaban-jawabannya? Sudah? Oke, sekali lagi beri aplaus lah. Ya. Sekarang giliran kelompok 2. Kelompok 2 itu menjawab mengapa pentingnya bagi setiap manusia untuk menjaga dan merawat alam sekitar kita. Ya, silakan. Undian yang kedua. Menjaga dan merawat alam penting bagi setiap manusia karena alam menyediakan segala kebutuhan hidup seperti udara bersih, air, makanan, dan tempat tinggal.
Jika alam rusak, maka keseimbangan ekosistem terganggu dan akan berdampak langsung pada kesehatan, kelangsungan hidup, dan kualitas hidup manusia. Selain itu, merawat alam juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual untuk menghargai ciptaan Tuhan serta mewariskan lingkungan yang baik kepada generasi mendatang. Dalam iman Kristen, manusia diciptakan oleh Tuhan dan diberi tanggung jawab untuk memelihara ciptaannya. Artinya, menjaga dan merawat alam adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Alam adalah berkat dari Tuhan yang memberi kita hidup seperti udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Jika alam rusak karena ulah manusia, maka kita juga akan merasakan akibatnya, seperti bencana alam, penyakit, kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, merawat alam bukan hanya kewajiban sebagai manusia, tetapi juga wujud kita sebagai kasih dan hormat kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Oke, beri aplaus dulu. Tadi kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, mungkin ada sanggahan atau pendapat dari kelompok yang lain tentang hasil diskusi teman-teman kita ada? Ada enggak? Aman? Benar nih, aman nih. Puas tak dengan jawabannya? Wah, oke, kalau puas, kita akan lanjutkan lagi ke kelompok yang berikutnya. Kelompok berapa? Undiannya? Undian ketiga. Kepada undian ketiga, dipersilakan. Iya, oke, ayo. Silakan, Bang. Dalam ajaran Kristen, manusia memiliki hubungan yang erat dengan Allah karena Tuhan menciptakan manusia dan bentuk sebagai bagian dari ciptaannya. Dalam Kejadian bab 1 ayat 6 sampai 8, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menaklukkan dan memelihara bumi. Ini bukan berarti manusia bebas dari merusak alam, tetapi menjadi penataan layanan pengolahan yang bijaksanaan dan bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan. Sudah? Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok ini. Ya. Nah, untuk kelompok yang sudah tampil tadi, kelompok berapa? 3, 2, dan 4. Tinggal satu kelompok lagi. Ada tanggapan untuk kelompok yang tampil tadi? Ada tanggapan? Tidak ada. Aman? Oke, puas dengan jawaban? Oke, sekarang kita akan menyaksikan penampilan hasil diskusi dari kelompok terakhir. Silakan. Undian yang terakhir, silakan. Istilah memelihara alam dapat dipahami sebagai tindakan menjaga, merawat, dan melindungi lingkungan hidup agar tetap lestari dan seimbang. Ini mencakup berbagai upaya seperti tidak merusak hutan atau mencemari sungai, mengurangi penggunaan plastik dan bahan berbahaya, melakukan daur ulang dan hemat energi, menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan, menghargai makhluk hidup lain dan menjaga ekosistem. Memelihara alam berarti menyadari bahwa manusia adalah bagian dari alam dan memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya demi generasi sekarang dan yang akan datang. Oke, baik, beri aplaus yang terakhir. Oke, silakan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok yang lain untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 dengan undian terakhir. Ada tanggapan? Tidak ada. Puas dengan jawaban kawan-kawan? Puas. Oke, baik. Kalau kita sudah melakukan diskusi kelompok, bahkan juga sudah presentasi kelompok dengan hasil yang memuaskan, dan kita sudah mempelajari materi bagaimana menjaga alam dengan kita diskusi bersama-sama. Bapak yakin bahwa kalian akan dapat menerapkan di dalam kehidupan kalian sebagai
siswa. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya salah satu pertanyaan untuk kita yang perlu kita jawab secara bersama-sama. Ini pertanyaan gampang-gampang saja. Kita sudah belajar tadi tentang alam, bagaimana kita menjaga dan tanggung jawab kita menjaga dan memelihara alam. Nah, satu saja pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi tugas kita terhadap alam? Apa tugas kita ini? Yuk. Menjaga dan melestarikan alam. Oke, menjaga dan melestarikan alam. Yang lain? Ada? Pak Jagi? Agung bisa cepat idenya. Agung, yang terbesit ke pikiran Agung Pak. Silakan. Ada Agung? Ya. Ada? Baik. Ada? Menanam pohon kembali. Oke, bagus. Menanam pohon. Beri tepuk tangan dulu. Yang lain ada enggak? Yang lain, silakan. Tadi menanam pohon. Dah, apa lagi? Tanggung jawab kita lah, tanggung jawab kita di sekolah lah. Apa? Oke, apa? Membuang sampah pada tempatnya, itu salah satu juga kita menjaga dan memelihara alam. Supaya tidak apa kita menjaganya, supaya tidak ada pencemaran lingkungan. Oke, siapa untuk cepat? Ya. Yang lain ada? Menjaga bagus. Ya, menjaga kebersihan juga. Oke, baik. Nah, untuk sebagai refleksi materi kita pada hari ini, dengan memahami tanggung jawab manusia dalam memelihara alam. Nah, kita akan refleksi bersama-sama. Ya, refleksi bersama-sama bagaimana kita dapat menjaga alam kita. Nah, baik. Nah, refleksi untuk kita, saya mau siswa-siswi di sini bisa merefleksi materi yang kalian barusan diskusi dan juga apa yang sudah Bapak sampaikan. Ada yang bisa merefleksikannya? Silakan. Silakan. Ada? Ya. Silakan refleksi pelajaran kita hari ini. Ya, ya. Ada? Silakan. Secara lisan saja lah. Yang kalian sudah memahami materinya. Silakan. Ayo. Ayo. Silakan. Sebelum Bapak yang terakhir merefleksikannya, silakan. Kita refleksi bersama-sama. Silakan. Ayo. Silakan cepat. Apa? Silakan, Bang. Ayo, Bang. Silakan. Ya, maju ke depan. Kalau ya, maju ke depan saja. Silakan. Silakan, Pak. Ini refleksi dari Bapak. Silakan. Maju ke depan. Itu, di bawah. Oke, maju ke depan. Ya. Oke, ini salah satu refleksi dari materi pelajaran kita pada hari ini yang kawan kita akan menyampaikan refleksi menurut pendapat dia. Oke, silakan. Refleksi Kristen. Merusak alam ini merupakan akibat dari keserakahan dan kurangnya tanggung jawab manusia dalam merawat ciptaan Tuhan. Sebagai orang terpercaya, kita dipanggil untuk menjadi
kenatalalenan yang tidak baik atas bumi. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Oke, fokus dulu untuk teman kita. Mungkin ada refleksi yang lain, silakan. Ada refleksi yang lain selain daripada apa yang sudah kawan kita bagikan, silakan. Ada? Sebelum Bapak menyimpulkan semua materi pelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Sudah? Ya, silakan. Siapa yang juara 1 di kelas itu siapa? Itu biasa idenya cepat lagi idenya. Ya, apa yang kamu tahu tentang materi hari ini? Apa? Baca saja yang kamu tahu saja. Yang kamu ketahui tentang materi hari ini yang kalian sudah pelajari, yang sudah kamu diskusi. Silakan, Pak. Tinggal baca. Ya. Ya, hasil refleksi saya adalah itu. Baik. Ayo, silakan baca hasil refleksinya. Kita tidak perlu baju untuk cek. Cepat waktu kita mau mengakhiri pelajaran kita. Ya, silakan. Yo, ini satu takut. Tinggal baca apa yang kamu tulis tadi. Ya, silakan. Silakan baca saja. Baca. Berdiri. Ya, silakan. Ya, cepat baca. Tidak apa-apa. Baca saja apa yang kamu pahami, yang kamu refleksi. Pokoknya tidak menyalahkan refleksi yang kalian baca, ya. Seperti itulah pemahaman kamu tentang pelajaran hari ini. Ya, tidak betul harus sama dengan refleksi kawan-kawan, beda-beda, ya. Tidak sama materi atau refleksi yang kalian pahami. Ya, silakan. Kelompok ini ada yang berani membaca hasil refleksinya? Oke, baik. Kalau tidak ada, sudah satu perwakilan yang membaca refleksinya. Oke, silakan Bu. Baca Bu. Apa refleksinya Bu? Silakan. Baca saja materi yang kamu pahami. Oke, silakan. Cepat, waktu kita mau finish nih. Dalam menjaga alam dapat dipahami sebagai tindakan menjaga, merawat dan melindungi hidup agar kita bertahan hidup seimbang. Ini mencakup sebagai upaya seperti memelihara alam, berarti menjadi bahwa manusia adalah bagian dari alam yang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan jenis memelihara sekarang dan yang akan datang. Oke, kita hapus dulu. Oke, nah, sebagai refleksi dari Bapak untuk kita semua, materi untuk kita adalah bagaimana kita menjaga alam dan melestarikan alam dengan cara hidup bersih, dengan rajin membersihkan lingkungan, dengan rajin menanam pohon kembali supaya tidak terjadi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pemanasan global. Apalagi supaya tidak terjadi yang kita inginkan. Masih supaya tidak punahnya flora dan tumbuhan dan hewan. Nah, itu salah satu refleksi yang Bapak sampaikan dalam materi kita pada hari ini. Nah, sebagai penutup untuk kita dan tugas kita adalah supaya kita sebagai siswa merefleksikan dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam kita
sebagai siswa. Ingat tugas kalian dan apa yang kalian belajar hari ini supaya kalian dapat memahaminya. Oke, baik, kita akan mengakhiri seluruh materi kita hari ini dengan kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk siswa-siswi yang pada hari ini sudah aktif di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini.